Saya di sini akan menjelaskan mengenai komunikasi. Dari pengertian komunikasi, fungsi, manfaat, dan model-model komunikasi yang bisa kita ketahui. Maka dari itu jangan lewatkan ya video ini. Selamat menyaksikan. Komunikasi adalah suatu proses yang kompleks dan multidinamis, dengan berbagai definisi dan pemahaman yang berbeda-beda tergantung pada perspektif dan konteksnya. Komunikasi memiliki berbagai definisi, seperti menurut etimologis, komunikasi berasal dari kata Latin, yaitu communication atau communis, yang berarti sama atau membagikan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi berlangsung ketika ada kesamaan makna antara pelaku komunikasi mengenai suatu hal. 2. Komunikasi menurut terminologi. Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada orang lain dengan manusia sebagai subjek utama. Ini mencakup komunikasi antar manusia atau human communication, yang merupakan bagian penting dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Komunikasi menurut paradigmatis. Komunikasi memiliki tujuan tertentu dan dapat dilakukan melalui berbagai media, baik lisan maupun non-lisan. Dengan pergeseran era digital, komunikasi menjadi lebih terfokus pada media sosial dan media non-massa. Komunikasi paradigmatis memiliki sifat yang interseksional dengan tujuan memberitahu, merubah sifat atau pendapat, dan perilaku. Sedangkan komunikasi menurut beberapa pakar, maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas atau yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu komunikasi adalah suatu proses yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan emosi antar individu atau kelompok dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Proses ini dapat berlangsung melalui berbagai media dan dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung dengan konteks dan subjek yang terlibat. Fungsi komunikasi menurut beberapa pakar, maka dapat disimpulkan fungsi komunikasi secara keseluruhan. Komunikasi memiliki berbagai fungsi yang sangat penting, baik dalam konteks pribadi maupun secara sosial, karena komunikasi merupakan suatu alat yang kuat dalam membentuk dan membangun dunia sekitar kita, serta dalam membantu individu dan kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar mereka. Manfaat komunikasi. Komunikasi memiliki manfaat penting bagi kehidupan sehari-hari dan organisasi. Berbagai manfaat utama komunikasi. Yang pertama, manfaat komunikasi memahami informasi. Individu dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kehidupan mereka melalui komunikasi. Yang kedua, yaitu mempererat hubungan. Dengan adanya komunikasi, tali silaturahmi atau tali persaudaraan antar individu, golongan, kelompok, bangsa, dan negara dapat menciptakan suatu persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, yaitu kerjasama organisasi. Komunikasi sangat penting dalam organisasi, baik itu antar anggota atau organisasi dengan pihak lain. Proses sosial yang terakhir, yaitu proses sosial memungkinkan interaksi antara individu dan kelompok untuk memfasilitasi pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial.
macam-macam model komunikasi. Yang pertama, model formula Lasswell. Model ini bisa dianggap menggambarkan proses komunikasi yang memperlihatkan urutan peristiwa dalam komunikasi dari komunikator hingga efek, seperti di atas. Sedangkan komunikasi yang menggambarkan teori bisa dilihat di gambar di atas. Teori ini memperlihatkan unsur pesan yang sangat dominan dalam komunikasi massa, sehingga dia seakan stimulus terhadap makhluk. Makhluk ini yaitu manusia yang dianggap lemah, dan maka disejarkan dengan organisasi lain yang menghasilkan efek yang sesuai yang diharapkan komunikator. Yang kedua yaitu teori SR. Gambarnya di atas. Model ini pun pada akhirnya menghasilkan teori yang sama, sekali menghilangkan organisme, yakni SR teori. Setelah Power of Excel model mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1937 dengan adanya di sandiwara radio Orson Welles, The Invasion for Mars. Contoh model yang menggambarkan proses komunikasi dapat dilihat pada 3 teori berikut ini. Satu yaitu model proses komunikasi linier sederhana, yaitu seperti di atas. Sederhana, model tersebut menggambarkan proses komunikasi linier sederhana, yakni terpenuhi 3 unsur minimal dari syarat terjadinya komunikasi menurut Wilhelm Scarf dalam MC Quill dan Widal tahun 1981. Yang kedua yaitu proses komunikasi linier sederhana dengan umpan balik, gambarnya seperti di atas. Sedangkan gambar berikut merupakan model yang menggambarkan proses komunikasi sekuler, model yang menempatkan posisi komunikator dan komunikasi atau komunikan sejajar. Baik komunikator dan communication punya otoritas yang sama dalam komunikasi. Berbeda dengan 2 model terdahulu, termasuk model Lasswell yang menganggap komunikator lebih tinggi, lebih punya otoritas dari komunikat. Yang ketiga yaitu model komunikasi sirkuler atau model Wieskar. Gambarnya seperti di atas. Wilhelm membuat serangkaian model komunikasi dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana pada 1954. Lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman 2 individu yang mencoba berkomunikasi hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi 2 individu.